Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa menjalani rutinitas majelis Puri Hijrah yang kita cintai. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini tergolong dalam sabda Nabi, yakni orang-orang yang mampir di salah satu taman-taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi kan pernah mengatakan, wa idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kalian lewat kemudian melewati taman surga, maka mampir, kata Nabi. Para sahabat kemudian bertanya, apa itu salah satu taman-taman surga? Yakni majelis zikir. Majelis zikir itu banyak, di antaranya adalah majelis ilmu. Dan alhamdulillah majelis kita lengkap, ada zikirnya, ada tahlilnya, ada pembacaan Qur'annya, ada sholawatnya, kemudian ada majelis ilmunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu adalah bagian dari perbekalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda juga, dan ini sudah sering saya sampaikan, bahwa suatu ketika Abdullah bin Umar itu pernah dipegang pundaknya oleh Nabi, kemudian dipesan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiri sabil. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang musafir. Artinya pesan dari Nabi itu bagaimana kemudian kita berusaha menyadari bahwa kita ini sebenarnya, kenapa Nabi memerintahkan menjadi orang asing, ya? Merasa asing gitu. Ya karena dunia ini bukan tempat kita, bukan tempat kita. Dunia itu bukan tempat kita. Makanya dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat untuk bercocok tanam, di mana hasilnya nanti kita panen di akhirat. Itu dunia. Artinya, maka pesan Nabi itu penting untuk kemudian kita sadari dan kita amalkan. Artinya kita bagaimana caranya, kita harus selalu merasa asing. Artinya ini bukan tempat kita. Kemudian, atau jadilah seorang musafir. Musafir itu berarti kan kita punya tujuan, mau kemana kita. Kalau kita hidup tidak ada tujuannya, ya berarti hidup kita ini cuma kita merasa hanya sampai dunia, habis dunia tidak ada lagi, kan gitu. Tapi kalau kita merasa kalau perjalanan hidup kita di dunia ini adalah sebagaimana orang yang sedang bepergian, tentu ada tujuan kemana akan kita singgah, kemana tujuan kita berakhir. Lah tujuan itu, kata Nabi Muhammad SAW, ya kata para ulama, ya juga itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan orang hidup itu cuma dua. Kalau tidak neraka ya surga gitu. Maka tinggal kita pilih, kita mau kemana dari hidup kita ini. Kita mau mengarahkan hidup kita ini berujung di mana, sampai kemana. Itu orang musafir. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan bagi orang musafir itu. Di antaranya adalah perbekalan yang cukup. Kalau perbekalannya tidak cukup, ya tidak sampai juga.
Maka kita harus mencari bekal yang betul-betul kita perlukan untuk perjalanan hidup kita, yang kemudian bisa sampai kepada surga yang kita harapkan. Artinya kalau di dunia ini kita sibuk mencari sesuatu yang itu tidak mendatangkan manfaat, tidak bisa kita jadikan bekal untuk menjadi bekal kita menuju tujuan hidup kita, ya maka tujuan kita ini tidak akan pernah kesampaian. Kenapa? Karena bekalnya kurang. Sudah tak kesampaian, bisa jadi beralih tempat dan tujuan. Nah, naudzubillah ya. Artikan yang tujuannya cuma dua. Kalau tidak sampai ke surga ya berarti melenceng ke neraka kan. Tujuannya hidup cuma dua. Maka di antara bekal yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, cuma perlu kita ingat bahwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah yang paling penting dan paling utama? Sholat. Sholat. Sholat lagi. Bahkan kalau kita voting, yang kita sampaikan di majelis ini ya kebanyakan sholat ya, 70% sholat. Kenapa? Karena memang sholat itu yang paling utama. Makanya sampai ada bahasa, orang yang hidupnya kemudian tidak jelas, tidak tenang, rezekinya kurang lancar, kehidupannya amburadul, maka perbaiki sholatnya. Sholat itu jadi penentu. Sholat itu jadi penentu. Makanya Nabi juga pernah bersabda bahwa as-sholatu imaduddin. Penting, sholat itu adalah tiang agama. Harus perbaiki sholat. Sholat kita perbaiki. Yang masih bolong-bolong ya ditambal, kemudian berusaha selanjutnya tidak bolong lagi. Malas, semua orang malas ya. Karena al-jannatu huffat bil makarih. Surga itu akan senantiasa dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai, pasti itu. Wa innan nara huffat bil mahasin. Neraka itu akan dikelilingi oleh hal-hal yang membuat kita tertarik. Itu neraka. Bahkan sampai mau bayar. Kalau surga ini kan gratis sebenarnya, tidak perlu mengeluarkan biaya. Tapi neraka itu kadang biayanya mahal. Biayanya mahal, beresiko lagi. Contoh misalnya nyolong punya orang, itu kan beresiko tuh. Sudah dosa maksiat, beresiko lagi. Kalau ketahuan orang bisa digebukin kan. Tapi sholat yang tak ada resikonya, tidak akan dipukuli orang, tidak akan dicemooh orang, kita malas. Mencuri itu kan kalau ketahuan orang jadi omongan yang tak nyaman. Bahkan kita malu untuk tinggal di daerah kita kalau kita ketahuan mencuri kan. Tapi tetap ada dorongan. Nah, artinya memang neraka itu akan dikelilingi oleh hal-hal yang kita sukai. Hal-hal yang kita sukai tapi maksudnya cocok dengan nafsu kita. Karena memang nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal yang kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian fadilah keutamaan dari sholat fardu? Sholat kenapa kita harus sholat dan sholat ya? Karena Nabi pernah mengatakan as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair.
sholat 5 waktu, kemudian sholat Jum'ah ke Jum'ah yang lain, itu akan menjadi penebus dosa-dosa yang ada di antara waktu-waktu itu selama bukan dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil kayak lihat amoi di pasar, insya Allah kalau sholat kita benar akan terhapuskan dengan sholat kita. Insya Allah kalau Jumat kita serius, sholat Jumatnya serius, sholat fardunya serius, sesuai rukun dan syaratnya, dosa-dosa kecil itu akan terhapuskan, akan terhapuskan, akan termaafkan, akan jadi penghapus itu. Yang penting bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu harus ditaubati, makanya ada taubat. Taubat itu tujuannya untuk menghapus dosa besar itu. Artinya kalau dosa besar tidak bisa kemudian terhapus dengan wudhu, dengan zikir. Memang betul-betul harus merasa ada penyesalan di dalam hati kalau kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus begitu. Harus nadam itu kan penyesalan, harus ada keseriusan. Misalnya di tengah malam bangun, kemudian sholat tahajud, kemudian setelah sholat tahajud atau di dalam sholat tahajudnya ketika kita sujud kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang begitu itu kenapa? Karena sujud itu kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Kondisi di mana hamba itu paling dekat dengan Tuhannya saat sujud. Keadaan di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Allah saat kita sujud. Saat kita sujud, maka kata Nabi, fa'akthirud du'a, maka perbanyak doa saat kita sujud. Apa yang mau kita minta saat sujud? Di saat sujud kita minta apa yang mau, yang kita inginkan saat sujud. Makanya tidak ada kenikmatan di mana yang sebanding dengan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali sujud itu pahalanya sangatlah besar. Pahala satu kali sujud itu sangat besar. Tapi kalau kemudian kita sujud tidak merasa menghamba kepada Allah, ya percuma juga ya. Artinya kalau kita sujud itu betul-betul kita mengakui kita hina, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan siapa-siapa. Sudah sujud loh. Orang sujud itu kan ibarat kita minta maaf. Kalau sampai sujud itu kan berarti sudah betul-betul minta maaf kan gitu. Cuma kadang kita lebih serius sujud kepada orang daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita punya salah besar kepada orang, sampai kita sujud-sujud minta maaf kepada orang lain. Tapi saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud kita biasa-biasa aja, kayak hanya sekedar mengikuti aturan sholat, bukan betul-betul sujud kepada Allah. Kemudian kita mengakui kita banyak dosa. Kebanyakan begitu. Kita minta kepada manusia itu lebih serius daripada minta kepada Allah. Minta apapun itu, minta tolong kepada kawan, minta bantuan kepada kawan, minta sesuatu kepada orang tua, minta sesuatu, minta tolong kepada anak. Itu kayak kita lebih serius daripada kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngangkat berdoa itu hanya sekedar ngangkat tangan kemudian membaca doa. Tidak ada keseriusan di dalam hati bahwa kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting dan perlu untuk kemudian kita berusaha bagaimana saat kita sujud, kita memang betul-betul sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul sujud. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kan pernah mengatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda orang-orang mukmin itu di wajahnya ini ada tandanya, bekas sujud. Tapi bukan jidat hitam loh ya. Bukan jidat hitam.
Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dari ayat di dahi mereka ada bekas sujud bukan kemudian hitam dahinya bukan. Tapi kenapa? Apa maksudnya? Orang yang hatinya itu baik, bagus, maka akan ada sinar yang membuat wajahnya cerah. Nah, itu maksudnya. Orang tuh kalau ahli sujud dan sujudnya betul-betul sujud ya, tidak hanya mengikuti aturan sholat habis ruku sujud ya, maka nanti akan tercermin kebaikan-kebaikan itu kepada wajahnya. Itu maksudnya orang ahli sujud ya. Di dahi mereka ada tanda, ada bekas sujud. Itu yang dimaksud ya. Karena dari batin ini kemudian karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan berefek cahaya di dalam hati kita, di mana dari dalam hati itu cahayanya itu akan menyebar terutama ke wajah kita. Orang wajahnya cerah gitu. Dilihat nyaman, kita lihat orang wajahnya tidak sumpek. Kan kadang ada orang yang kita lihat wajahnya kok sumpek, lihat itu. Tidak ada pancaran-pancaran apa ya? Tidak bisa saya jelaskan juga ya. Maka terakhir yang ingin saya sampaikan, Nabi pernah bersabda, man sholla sholatan liwaktiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha arajat wa hiya bayda'u musfiratun. Orang yang sholat tepat waktu, sholat tepat waktu, bukan kodok lah ya, tepat waktu. Kemudian menyempurnakan wudhunya tidak tergesa-gesa, disempurnakan. Jangan artinya wudhu sempurna wudhunya, kemudian sunnah-sunnahnya dilaksanakan, kemudian sholat tepat waktu, rukuknya disempurnakan, sujudnya disempurnakan, maka sholat itu akan naik ya, sholat itu akan naik dalam keadaan yang terang ya, bersinar. Sholatnya itu, sholat yang kita lakukan itu akan naik dalam keadaan terang. Kemudian sholat itu berkata, hafadhakallahu kama hafidtani. Mudah-mudahan Allah menjagamu. Pelakunya, orang yang sholat itu didoakan oleh sholatnya sendiri. Kalau sholat kita benar itu sebenarnya kita tidak usah minta doa banyak-banyak. Sholat kita sendiri sudah mendoakan kita. Hafadhakallahu kama hafidtani. Mudah-mudahan Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Itu sholat kita itu. Tapi kemudian orang yang sholat tidak pada waktunya, wudhunya tidak sempurna, ruku dan sujudnya tidak sempurna, sholat itu nanti setelah selesai dia akan naik dalam keadaan gelap gulita ya, seperti petang sholat itu. Sholatnya gelap, kemudian sholatnya akan berkata, doyya'akallahu kama doyya'tani. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Nah, timun apa jarang, sholatnya bolong-bolong, atau sholatnya tidak tepat waktu, sholat itu sendiri yang akan mendoakan keburukan kepada kita. Maka wajar kalau ada bahasa ketika hidupmu ruwet tidak jelas, kerja tidak hasil, banyaklah kerja tak hasil, hubungan dengan keluarga kurang baik, kemudian hubungan dengan kawan, dengan tetangga, dengan orang-orang tidak nyaman, maka perbaiki sholat kita. Ini karena ini sholatnya yang mendoakan kita. Kalau kita menjaga betul sholat kita, maka sholat kita akan berkata, mudah-mudahan Allah menjagamu. Kalau kita sudah dijaga Allah, apa yang mau kita? Apa?
Tidak akan pernah kemudian kita merasa sumpek ya, kekurangan, tidak cukup. Sudah dijaga oleh Allah. Sudah dijaga oleh Allah. Bukan berarti rizkinya banyak. Tapi orang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, di dalam hatinya andaikan rizkinya tidak banyak, tapi Allah sudah memberikan rasa cukup ke dalam hatinya, sehingga meskipun sedikit tidak akan merasa kurang. Tapi orang yang disia-siakan oleh Allah, meskipun tiap hari keuntungannya besar, Allah tetap akan memasukkan rasa kurang, rakus ke dalam hatinya. Jadi orang sekurang tuh untung 500, untung 600, padahal prediksi bisa untung 1 juta. Kan masih kurang. Tapi orang yang kemudian di dalam hatinya itu diberikan rasa cukup oleh Allah, prediksi bisa meraup keuntungan 500.000, kemudian ternyata sisa 300.000, tetap yang keluar pertama kali dari mulutnya adalah alhamdulillahi untung. Gitu. Cuma saya ini hanya sekedar cerita. Prakteknya susah yang begini. Prakteknya susah. Ya hanya orang-orang yang betul-betul dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti itu. Makanya Ali Al-Jufri itu pernah mengatakan begini ya, seseorang itu tidak akan pernah bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia tidak dikehendaki untuk mencintai oleh Allah dan Rasulullah itu sendiri. Di orang yang betul-betul punya rasa cinta kepada Rasulullah itu karena sudah dicintai Rasulullah. Kenapa? Karena alam semesta ini diciptakan dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang kemudian punya koneksi dengan nur Nabi Muhammad itu, punya sambungan dengan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang memang sudah dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama, kita kemudian punya rasa syukur ya, rasa cukup dalam hati itu, ya, itu kalau Allah yang menghendaki. Tapi mudah-mudahan dengan kita menjaga sholat kita ini, kita akan mendapatkan doa dari orang-orang yang tertolaknya doa itu hanya kemungkinan kecil ya. Kalau kita doakan, kita sering ngeluh. Kenapa? Karena kita merasa doa-doa kita ini sering tidak terkabul ya. Kan sering kita minta ini, kok kayaknya dari dulu sampai sekarang belum ada, belum terkabul, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang gitu itu. Makanya kita jangan mengandalkan doa kita sendiri, tapi kita harus lebih mengandalkan doa-doa dari orang-orang, dari sesuatu yang doanya itu tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, kalau doa jangan hanya mendoakan untuk pribadi, tapi doakan untuk orang lain. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, yang mendoakan kebaikan untuk kita itu adalah malaikat ya. Misalnya saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan Ustadz Mehmet usahanya lancar, dipermudah oleh Allah segala urusannya. Malaikat akan berdoa bagimu sama. Sudah. Oh, kawin lagi belum? Jadi kalau berdoa begitu, jangan hanya untuk pribadi. Karena ketika kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan untuk kita, bagimu sama. Itu malaikat yang minta tuh, yang berdoa, yang menyodorkan proposal permintaan kita itu bukan cuma orang dalam. Kalau itu orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah, gampang diterima itu proposal kalau masuk. Caranya begitu, doakan. Lihat punya kawan ternyata tak laku. Kita ini kan kadang gini, jualan dekat-dekatan gitu. Satu tak laku, punya kita laku, atau sama-sama tak laku, lihat punya kawan tak laku, kita ketawa, oh sama-sama tak laku. Gitu. Iya kan? Iya.
Menitong laku, hitung tak laku, cul berempuk kan? Iya, kita kan gampang begitu. Ijong lah. Kalau kemudian kita yang punya kita laku, sisa sedikit, punya kawan ternyata masih banyak. Pindah lah. Berarti Anda belum berubah. Artinya kadang di dalam hati kita ini senang, bukan sedih, senang. Kalau sama-sama tak laku, kita senang karena ada kawan masih banyak juga. Nah, senang dalam hati. Undok juga punya baju sedih. Padahal Asal tadi awal itu adalah salah satu dari ciri-ciri orang hasud. Iya, orang hasud itu kan gitu. Orang hasud itu kan, orang iri itu kan tidak pingin orang lain dapat rezeki. Pingin rezeki orang lain itu hilang darinya. Itu tanda-tanda, itu sudah ada tanda-tanda. Artinya hati kita ini ada kotornya juga, ada penyakitnya. Gitu. Kalau kita tak laku, punya kawan habis, sedih rasanya. Dia sudah habis punya orang, punya kita masih banyak, rasanya sedih. Mestinya lihat punya orang itu senang, alhamdulillah. Punya kawan sudah habis, berarti nanti kalau ada pembeli kan lari ke saya, kan gitu. Kalau sama-sama banyak kan 50-50 itu. Bisa ke sana, bisa ke sini, ikannya sama. Tapi kalau yang lain sudah habis, tinggal punya saya yang sisa tongkol. Kalau orang mau cari tongkol kan pasti ke tempat saya kan, karena yang lain sudah habis. Nah, tinggal dimahalkan kan, kita nunggunya agak lama kan, tinggal gitu. Gitu kan, begitu loh. Ini siapa aja? Pinjaman kok mahal. Kalau pusing bala kan tak laku ni dah. Sedangkan aku ni dah pusing bala. Yang begini ini harus dicoba. Ini kan kita nggak ada ruginya. Apa ruginya? Wong kita susah pun kalau waktunya tak laku, ya tak laku punya kita itu. Wong kita punya orang habis ikut bahagia pun, apa ruginya? Wong kita sedih punya orang habis, punya kita tak ada, tetap nggak es kok nanti. Ujung-ujungnya tetap cari es batu gitu. Ada ruginya itu. Punya anak disedekahkan. Malah kemudian yang membuat kita ruwet pikiran tuh tidak nyaman karena gara-gara kita sendiri itu. Lihat punya orang habis, akhirnya kita susah, bingung dan lain sebagainya. Yang begini ini kita harus latihan mulai dari sholat. Insya Allah kalau sholat kita benar, nanti sholat kita sendiri yang akan menuntun, Allah sendiri yang akan menuntun hati kita untuk kemudian sedikit demi sedikit akan berubah dengan sendirinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita, nah dulu kan pernah ada salah satu sahabat yang masuk Islam tuh kemudian tanya, saya masih mencuri, saya masih begini-begini. Nabi tidak larang, tapi juga tidak memerintahkan. Akhirnya salah satu sahabat komplain juga, kenapa tidak dilarang ya Rasulullah? Itu kan haram, mencuri haram, berzina haram, begini haram. Tapi sampean tidak melarang. Kata Nabi, pesan Nabi cuma satu, asal sholat dijaga dengan baik. Kenapa kok hanya sholat? Yang tadi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan sebelum Islam itu kok tidak dilarang oleh Nabi? Oh, tidak boleh ini. Karena kata Nabi, ketika sholatnya baik, nanti sholatnya sendiri yang akan merubah keadaan dia. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita ini termasuk salah seorang dari orang-orang yang dikehendaki, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah. Kita tidak tahu kita dari siapa kita dapat hidayah, tidak tahu. Bisa jadi dari kawan bejat. Ternyata kita punya kawan bejat, kemudian naudzubillah sakit, kita sadar diri, ya Allah andaikan saya yang sakit, maaf. Ternyata kita punya kawan, mohon maaf kehidupannya kurang benar, kok meninggal. Bisa jadi kita dapat hidayah dari itu. Ya Allah, masih ada syukur, alhamdulillah bukan saya yang meninggal. Artinya engkau masih berikan saya waktu untuk memperbaiki. Itu banyak. Kita kan banyak orang-orang yang sudah mendahului kita dari orang-orang yang kita kenal. Jadikan itu sebagai pelajaran untuk kemudian kita merubah hidup kita ke jalan yang lebih baik. Akhirul qouli wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan
Kita tutup dengan salawat tibil qulub ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tad'a fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan tayyiban muwassa'an mubaraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.